Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anissa Rohali dari tim JM Hafaz Situbondo. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan manasik Umroh Akbar paket 16 hari mumtaz P2S3 bersama Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Berikut liputan selengkapnya. JMM Hafaz Tour Travel menggelar bimbingan manasik umroh bagi jamaah umroh paket mumtaz P2S3 bersama Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kegiatan ini merupakan manasik pertama dari 3 rangkaian manasik yang telah dipersiapkan oleh JMM Hafaz Tour Travel sebelum keberangkatan jamaah ke Tanah Suci. Melalui kegiatan ini, para calon jamaah diharapkan dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah umroh dengan baik sehingga mampu menjalankan secara lebih khusyuk, tertib, dan sesuai tuntunan syariat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan Istighosah Nadiyah yang dipimpin oleh Ustadz Haji Wedi Syamsuddin MPDI. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Mahlul Qiyam yang diiringi oleh majelis sholawat Al-Wijdan. Pada sesi sambutan, Wakil Pimpinan JMM Hafaz Tour Travel, Nyai Haja Nursari As'adiyah MPD, menyampaikan arahan kepada seluruh calon jamaah umroh. Mutawif di Kabihu Hafaz 24 jam akan mendampingi kita, satu hotel bersama kita, sehingga bisa paripurna melayani Bapak Ibu, segala kebutuhan Bapak Ibu bisa nanti didampingi oleh mutawif. Dan biasanya umrohnya nanti 2 hari sekali. Namun yang mau umroh mandiri bisa setiap hari. Itu yang dari JM Hafaz 2 hari sekali, ada 5 kali umroh. Karena di Mekah kita 10 hari dan di Madinah kita insya Allah 6 hari. Dari saat ini Bapak Ibu sudah siapkan niat, luruskan niat umroh ini untuk Allah dan karena Allah, bukan karena siapapun. Sehingga setiap apa yang kita keluarkan, setiap apa yang kita lakukan berlipat-lipat ganda dan bernilai ibadah. Dan kami harap Bapak Ibu mengikuti seluruh rangkaian manasik. Manasik pertama, manasik kedua tanggal 26 Juni insya Allah. Lalu manasik ketiga tanggal 3 Juli. Karena di manasik itu nanti akan banyak informasi kepada Bapak Ibu dan juga bimbingan ibadah umroh. Sehingga ibadah kita lebih sempurna, ibadah kita lebih baik. Akan dibimbing dari toharohnya, wudunya, sholatnya, keutamaan Mekah Madinah, keutamaan umroh, semua akan dijelaskan di bimbingan manasik haji. Biasanya bimbingan manasik haji pada manasik umroh biasanya itu hanya 1 kali. Namun di Kabihu Hafaz bimbingan umroh 3 kali. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita agar ibadah kita lebih baik. Sehingga detail nanti penjelasannya di manasik 1, 2, dan 3. Dari sekarang Bapak Ibu siapkan kesehatan Bapak Ibu, kesehatan fisik, kesehatan spiritual. Mulai saat ini sudah diperbanyak membaca sholawat agar dimudahkan seluruh hajat kita sampai ke Mekah Madinah fi ahsani hal, dalam keadaan yang baik, kondisi yang baik, iman yang kuat, dan keluarga yang ditinggalkan dilindungi oleh Allah. Dan apa yang kita keluarkan, finansial, materi yang kita keluarkan, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Amin, Allahumma amin. Saya, Mbak Ulfi, hari ini sedang melaksanakan manasik umroh yang pertama bersama JM Hafaz pimpinan Ibu Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid. Kita mengikuti paket mumtaz langsung bersama beliau pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan juga ibu pengasuh. Tentu pada saat ini kurang lebih 400 lebih jamaah yang akan diberangkatkan, insya Allah berangkatnya pada tanggal 16 Juli atau 17 Juli tahun 2026. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa, kita mendapatkan bimbingan manasik selama 3 kali dan mendapatkan 5 kali umroh. Ini yang membuat seluruh jamaah menjadi sesuatu yang luar biasa karena ini tidak pernah dilaksanakan kami rasa oleh tour travel yang lainnya. Dan pada saat ini kami mendapatkan pelayanan yang luar biasa
dari seluruh cek kesehatannya dan perlengkapan apapun, utamanya yang menjadi titik tekan kepada seluruh jamaah adalah syarat sahnya umroh, sehingga kita semuanya mendapatkan umroh yang sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat berterima kasih tentunya mewakili jamaah-jamaah kepada Ibu Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid yang betul-betul memperhatikan terhadap ibadah kami semuanya. Harapan dan doa semoga jamaah nanti akan berangkat bersama Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi dan Nyai Hajah Nur Sari Asadiyah seluruhnya bisa lancar, paringi sehat, semuanya rezekinya pun juga lancar dari awal sampai akhir. Sambutan berikutnya disampaikan oleh pengurus JMM Hafaz Tour Travel, Ustadzah Darini Junaida MHI, yang menjelaskan berbagai hal yang perlu dipersiapkan oleh jamaah sebelum keberangkatan, mulai dari kelengkapan administrasi hingga kesiapan fisik dan mental. Paspor adalah identitas resmi perjalanan internasional. Menjaganya berarti menjaga kelancaran ibadah Bapak Ibu. Kak Dinto hanya sekedar cerita. Satu jamaah kemarin, Bu Nyai ada jamaah, paspornya entah kemana, sudah sampai di Madinah tapi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke Madinah, tidak bisa masuk ke Madinah. Akhirnya dipulangkan kembali. Baru bapak ini berangkat lagi ke Tanah Suci di full Ramadan. Kenapa? Hanya gara-gara paspornya ini tidak ketemu. Di tasnya ada hilang, nggak ketemu, nggak ada jejak, hilang. Maka dari itu kami berharap kepada Bapak Ibu, contoh paspor kayaknya di sana, minta tolong ambilkan. Maka dari itu Bapak Ibu sampai elang, wajib dipegang sendiri-sendiri apapun kondisinya. Karena paspor adalah identitas resmi perjalanan internasional, utamanya Bapak Ibu menuju ke Tanah Suci. Nah, kegunaan dan manfaat paspor itu apa? Bukti identitas resmi panjenengan ke luar negeri, Kak Dinto. Jadi tidak boleh hilang. Terus yang kedua, syarat utama pembuatan visa. Ini harus ada paspor. Yang ketiga, dokumen wajib pemeriksaan imigrasi. Nanti mau berangkat nyampe di Jeddah pun akan dicek di imigrasi. Terus akses masuk ke negara tujuan yaitu ke Jeddah, ke Tanah Suci. Nah ini, terus selanjutnya tanpa paspor perjalanan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa terlaksana, Kak Dinto. Jadi Kak Dinto, Bapak Ibu wajib ditaruh di tas paspor. Alhamdulillah kami sekeluarga bisa umroh bersama JM Hafaz, dan di siang hari ini kami melakukan manasik umroh, dan dari awal pendaftaran hingga manasik umroh ini pelayanannya sangat baik dan sangat memuaskan. Harapan kami semoga kedepannya JM Hafaz itu lebih baik lagi, dan semoga nanti ketika berangkat diberikan kelancaran perjalanan kita dan semoga dikaruniai oleh Allah kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Selanjutnya, pimpinan JMM Hafaz Tour Travel, Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid MPDI PhD, menyampaikan materi manasik umroh sekaligus menjelaskan keutamaan ibadah umroh kepada seluruh jamaah. Materi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi jamaah dalam melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Maka ku atobat ke Allah Ta'ala, pas usaaki Allah abdina ajanci lek abdina menabi ampon depak ke Tanah Suci, tempat yang tersuci. Abdina pangkat dadi duyufur rahman, di tempat yang suci, di bulan yang suci Muharram. Ada 3 keutamaan kemuliaan, tempatnya suci, panjenengan pangkat bi Allah. Yang kedua, bulannya suci. Ada 3 kesucian. Abdina atau pede tak kebetusa boleh ajenci ke Allah. Munaka betusa nanti bi Allah Ta'ala panjenengan pakempang atau bet ke Allah Ta'ala. Sepenting ada janji kepada Allah bahwa ten kuli bi panjenengan tak kebetusa boleh. Ketika sudah janji namanya makhlul khata' wan nisyan, manusia itu serba salah, nanti raksa bi Allah Bu. Dia benar dilamun abuihat
ketika Allah ingin mendekatkan hambanya kepada Allah, maka ipa kempang bi Allah untuk selalu bertaubat. Nah, lah cenci ka Allah panjenengan ikrar dengan Allah, maka dikik menabi andi kesalahan, bi Allah taala ipa kempang untuk arasah andi dosa. Yang paling bahaya Kak Dinto ketika kita tidak berasa untuk dosa. Selalu melegitimate bahwa saya tidak dosa, saya tak dosa, engkau tak dosa. Arasa tandi dosa. Ini adalah suatu dosa yang amat besar. Arasa tak dosa anak Kak Dinto, ampun dosa. Nah, kalau andi dosa kepanjenengan ketika kita berdosa kepada Allah, lalu kita minta ampun kepada Allah, dari Allah Ta'ala Kak Dinto Niser, seperti panjenengan lapar 2 hari 2 malam tak ngakan, pas oleh kakanan bunganah ada begitu juga Allah ketika seorang hamba akabai dosa lalu bertobat, maka Allah ketika panjenengan hanya menangis, maka Allah akan merangkul dengan sangatnya kebahagiaan kepada panjenengan. Maka bertobatlah Bu, Bapak. Banyak cenci ke Allah untuk tak kebai dosa boleh. Perkara kebai dosa boleh karena tidak disengaja, maka Allah akan memberikan bimbingan jalan menuju kepada taubatnya. Sudah itu Bu, secara rohani asapora panjenengan kepada keluarga, tetangga, keluarga, teman-teman di media sosial, di story. Bukan cuma di story, panjenengan mau di story tok berarti panjenengan nikah ada di alam gaib. Ada di alam gaib berak pada bereng pocong. Artinya manusia itu kan punya 2 dimensi ruh, dimensi jasad. Mun cuma assalamualaikum saya mau umroh, mohon maaf lahir dan batin. Itu kan pada bereng alam pada bi alam ruh, pada bi orang gentayangan. Maka datang, oh gula takoknya saya selamatkan gula banyak biaya banyak, tahu saya selamatan. Datang ke pocong nak gula nyon sepora kipa atau telepon, Bu dan gula nyon sepora, bukan cuma story. Nyon spora menabi di antara dekat-dekat yang bisa dijangkau. Kalau gak bisa dijangkau bisa dikirimi di japri masing-masing. Nyon spora karena biar hati kita bersih, tidak terhalang antara dan kula bi Allah Ta'ala panjenengan bi Allah Ta'ala, sehingga ketika kita ada di simpuh tempat-tempat ini ada terenyuh hati nikmat rasanya. Ada kenikmatan yang tidak bisa disebut karena memang nikmat ini adalah sesuatu rasa yang abstrak, tidak konkret, tidak bisa disebut. Rasa sakit tidak bisa disebut. Rasa nikmat ketemu Allah ketika kita sholat tidak bisa disebut. Ada nikmat dan nikmat yang luar biasa. Mentap kalau tidak merasakan nikmat ketika panjenengan ada di tempat yang suci, berarti kita lalu banyak noktah dosa-dosa kita, sehingga kita ketika ada di Masjidil Haram kita ketundu, ketika kita di Masjid Nabawi kita ketundu, kita males entar ke haram, kita males keng todus ke kancap bulan antar ke haram. Naudzubillahi min dzalik. Maka disitulah Bapak Ibu panjenengan usahakan dari makin fisik disiapkan, ruhani kita disiapkan untuk bisa ketemu dengan Allah. Kegiatan seremonial ditutup dengan doa bersama. Setelah itu, seluruh calon jamaah mengikuti prosesi verifikasi data, pemeriksaan paspor, validasi pembayaran, pengukuran seragam, pengambilan foto untuk kartu identitas jamaah, serta pemeriksaan kesehatan dasar sebagai bagian dari persiapan keberangkatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami pengurus JM Hafaz Tubondo, pimpinan ibunya Hajah Juwairiyah Fawaid, telah melaksanakan manasik ke-1 untuk paket umroh Mumtaz P2 S3 bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi beserta istri tercinta ibunya Hajah Nursari As'adiyah Fawaid. Hari ini pula dihadiri dari jumlah jamaah 406, hadir kurang lebih 230 orang, di mana sisa dari jumlah jamaah tersebut
Salah satunya adalah berasal dari kepulauan, yaitu Kepulauan Raas, Sepudi, Kangean, termasuk Bali. Dan yang akan datang untuk manasik berikutnya, kami masih menyiapkan manasik kedua yang insya Allah akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 26 Juni. Dan manasik ketiga akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli. Khusus jamaah kepulauan, yaitu Pulau Bali, akan diadakan secara khusus manasik khusus privat Bali, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20 sampai dengan 22 Juni. Untuk manasik privat khusus kepulauan, baik Raas, Sepudi maupun Kangean, insya Allah akan dilaksanakan H-2 menjelang pelepasan jamaah umroh paket bersama pengasuh. Harapan kami kepada seluruh jamaah, bagaimana di manasik-manasik berikutnya jamaah bisa kompak mengikuti secara baik, tertib sebagai bekal untuk pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci. JM Hafaz Situbondo berkhidmat pada tamu Allah dengan pelayanan paripurna. Dengan adanya kegiatan manasik ini, diharapkan seluruh calon jamaah semakin siap dalam melaksanakan ibadah umroh, baik dari segi pengetahuan, fisik maupun mental, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik dan khusyuk.